Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Demikian pula salawat dan salam kita panjatkan kepada ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak kami semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi kita untuk menerima ilmu pengetahuan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema meraih berkah dengan mewaris. Kenapa dikatakan seperti itu? Biasanya atau apabila ada orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan, maka dengan membagi warisannya atau hartanya kepada orang yang berhak menerima, insya Allah di situ ada keberkahan. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari nanti kita tahu bagaimana sikap kita ketika disuruh membagi harta warisan. Standar kompetensinya memahami hukum Islam tentang waris. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan ketentuan tentang hukum waris Islam. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian mewaris. Berikutnya, menyebutkan dalil naqli tentang mewaris. Berikutnya, menjelaskan pentingnya mewaris dalam kehidupan. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta dibagi. Yang kelima, menjelaskan rukun dan syarat mewaris. Yang keenam, menjelaskan sebab-sebab mendapat harta warisan. Dan yang ketujuh, sebab-sebab tidak mendapat harta warisan. Lihat peta konsepnya, ada pengertian, berikutnya ada dalil naqli, terus ada harta sebelum dibagi, berikutnya ada sebab-sebab mendapat harta warisan, dan terakhir sebab-sebab tidak mendapat harta warisan. Selanjutnya adalah pengertian mawaris. Mawaris itu sering juga dikatakan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari atau yang membahas tata cara pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Dalil naqlinya sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarokal walidaini wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafrudo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas wa ta'allamul faraido wa'allimuha fa innim ru'um ma'budun wal ilmu marfu'un wa yushika ayyahtalifas mani fil faraidi wal mas'alati fala yazidani ahadai yukhbiruhuma, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti ada terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan, dan masalahnya maka mereka berdua pun tidak akan menemukan orang yang memberitahukan cara pemecahan masalahnya kepada mereka. Berikutnya adalah pentingnya hukum mewaris dalam kehidupan.
Kalau misalnya tidak ada hukum mawaris dalam Islam, barangkali akan terjadi pertikaian dalam keluarga dalam pembagian harta warisan. Makanya datang hukum Islam yang insya Allah akan menghindari pertikaian dalam keluarga akibat pembagian harta warisan. Kemudian berikutnya adalah rukun mawaris. Yang pertama adalah al-muwaris atau pewaris. Syaratnya adalah orangnya sudah benar-benar meninggal dunia, baik berdasarkan hukum maupun ketentuan medis. Yang kedua adalah al-waris atau ahli waris. Syaratnya adalah orangnya masih hidup. Kemudian yang termasuk ahli waris adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Yang ketiga adalah tirkah atau harta yang siap dibagi, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia kemudian sudah diselesaikan beberapa hal, misalnya zakat, hutang, biaya perawatan jenazah, demikian pula wasiat. Seseorang dikatakan mendapat harta warisan dari orang yang meninggal dunia apabila ada beberapa hal atau ada salah satu di antara 4 hal. Yang pertama, karena hubungan darah, misalnya ayah, anak, saudara, dan sebagainya. Kemudian karena pernikahan, misalnya antara suami dan istri. Kemudian karena satu agama, misalnya apabila ada orang yang meninggal dunia, kemudian ahli waris karena hubungan darah atau pernikahan tidak ada atau tidak ada yang memenuhi syarat, maka hartanya jatuh kepada muslim yang lain. Yang keempat adalah karena wala atau pembebasan budak. Maksudnya, manakala orang yang meninggal dunia tersebut atau pewaris dulu statusnya sebagai budak dan dibebaskan oleh seseorang, maka yang membebaskan dia dari perbudakan mendapat harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yang dulu pernah dibebaskannya dari perbudakan. Sebab-sebab tidak mendapat harta warisan, misalnya tadi dari segi sebab mendapat harta dia berhak. Tetapi kalau misalnya ada sebab yang akan kita bahas pada slide ini, yaitu yang pertama murtad, yang kedua beda agama, yang ketiga pembunuh pewaris, yang keempat status sebagai budak, maka orang tersebut tidak akan mendapat harta warisan lagi. Sebelum harta dibagi, ada beberapa hal yang harus kita tunaikan. Yang pertama, membayar hutang kalau masih ada. Yang kedua, mengeluarkan zakat bila sudah sampai satu nisab dan belum sempat dikeluarkan ketika yang meninggal dunia masih hidup. Yang ketiga, mengeluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Dan yang keempat, melaksanakan wasiat. Cara wasiat itu adalah pesan-pesan kebaikan seseorang sebelum beliau meninggal dunia yang harus ditunaikan setelah beliau meninggal dunia. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan dalam keadaan sadar. Kemudian bersihkan tentang kebaikan. Berarti kalau wasiatnya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak wajib ditunaikan. Kemudian tidak lebih dari sepertiga jumlah seluruh harta. Yang terakhir adalah tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Berarti kalau misalnya seorang ayah memberikan wasiat kepada anaknya atau supaya hartanya diberikan kepada anaknya, berarti wasiatnya seperti itu tidak perlu kita tunaikan. Karena apa? Karena anaknya sudah ada ketentuan bagiannya berdasarkan hukum Islam.